aku rasa actionmu itu akan menyakitkan dirimu atau menyakitkan orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Karena di bawahnya itu ada the Two of Cups ya. Tapi star itu miring. Kamu butuh clarity, kamu butuh penjelasan, kamu butuh insight ya. Kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah Pisces ya, dia akan mencari tahu. Even sendirian. Informasi tentang finansial antara kalian berdua yang selama ini disembunyikan ya, dan kemudian naik ke permukaan. Karena setelah itu kamu menargetkan untuk bisa bekerja sendiri. Dalam hal Pentacles ya, kamu takut dengan Five of Pentacles karena Five of Pentacles itu jatuh miskin ya. Jadi sebelum ini terjadi, maka aku harus mempersiapkan diriku ya, pada hal terburuk sekalipun. Karena itulah kamu berusaha untuk bekerja sendiri. Kenapa sih aku terlalu banyak berpikir? Untuk apa? Yang rugi aku. Badan jadi makin kurus ya, aktivitas jadi terbengkalai. Why? Kenapa aku harus sibuk memikirkan ini dan itu? Itulah yang menjadi fokusmu ya. Aku rasa ada rencana-rencana atau strategi yang tidak terrealisasi guys ya. Bottom of the deck ya, sebentar lagi akan naik ke permukaan. Yang berkaitan dengan target kalian, karena The Knight of Pentacles datang 2 kali di sini ya. Kalian menargetkan strategi dan aku rasa strategi itu somehow berjalan dengan tidak baik. Hai Pisces, welcome back to Be Delightful Channel bersama Ray di sini, your tarot reader. Selamat tahun baru guys, Happy New Year 2022. Mudah-mudahan semua doa-doa dan harapan kalian di tahun 2022 akan menjadi kenyataan ya, amin. Mudah-mudahan segala permasalahan-permasalahan yang dibawa dari tahun-tahun sebelumnya bisa mendapatkan titik terang, bisa mendapatkan solusi ya di tahun 2022 ini. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah kembali ke channel ini guys ya, yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi dan sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, aku Ray. Aku tarot reader ya. Aku host channel ini. Nama channel ini Be Delightful. Channel ini adalah channel dimana kita bisa bersenang-senang dan tertawa. Ya, menertawakan masalah hidup ya guys ya, biar masalah hidupnya nggak memberati, nggak membebani ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke lah. Pisces, ini adalah love reading untuk kalian di 15 hari pertama di bulan Januari ya 2022, yang dimulai dari ketika kalian melihat readingan ini guys untuk pertama kali, dan nanti berakhir di tanggal 15 ya bulan Januari ini. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Artinya tidak semua Pisces akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Silakan mencek zodiak sign kalian untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk mendapatkan readingan atau situasi yang paling tepat untuk apa yang akan kalian hadapi di tahun 2022 ini di awal bulan ya, di 15 hari pertama bulan Januari. Oke. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Pisces, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian ya. Oke. Kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk melihat informasi sedetail mungkin ya, untuk melihat cerita sedetail mungkin yang bisa kita dapatkan untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 15 hari pertama bulan Januari 2022. Oke. Oke, let's see apakah sudah ada Pisces yang datang. Hai Pisces. Kartunya kenapa seperti ini Pisces? Hai Pisces. Pisces. Queen of Pentacles. Hai Pisces, halo. Are you decent? I love you Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. I can feel you now. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan ready untuk dipakai oleh Pisces ya. 1, 2,
3. Huh. Ten of Pentacles, akhirnya guys, happiness, hore ya, selamat tahun baru, happiness. Selamat tahun baru Pisces, happiness untuk kalian di bottom of the deck, belum terlihat ya, energi kolektif untuk Pisces. Happiness dalam hal Pentacles ya, ini yang paling menyenangkan guys dari Ten of Pentacles ya. Selain happiness in emotion, kalian juga dapat duit guys ya. Kalian senang dalam hal finansial, dalam hal duit ya, dalam hal keuangan ya. Happy-nya itu ada dua, dalam hal emotion dan dalam hal Pentacles. Nice, congratulations ya Pisces ya, Pisces kolektif. Oke, let's see what's going on in Pisces life. Two of Cups. Oke, sepertinya auranya ini aura-aura penuh cinta guys ya. Wow, di cross dengan The Star, mantap. Keren. Fokusnya Nine of Sword, kemudian Knight of bottom of the deck ada the High Priestess guys. Intuitif ya. Kata kuncinya intuitif, mendengarkan suara hati ya. Ini orang yang tidak melakukan apapun ya guys. High Priestess itu seperti yang selalu aku bilang di setiap readinganku, nenek sihir guys. sorry. Iya memang, cuman di sini dia dalam bentuk angels ya. Tapi di deck-deck tarot lainnya itu High Priestess itu akan selalu terlihat dingin guys ya, nggak senyum guys ya. Beberapa deck dia itu membawa kucing guys, kucing hitam ya. Jadi the High Priestess itu orang yang tidak melakukan tindakan apapun ya guys ya, diam dingin ya. Tapi bukan berarti dia diam gak tahu apa-apa ya. Dia diam tapi mengobservasi. Nah itu deh ya intinya. Bayangkan kalian diobservasi oleh nenek sihir guys. Ya tapi itu dia intinya ya. High Priestess itu adalah kebalikan dari The Magician. Oke, High Priestess itu nomor 2, The Magician itu nomor 1 di Major Arcana. High Priestess itu orangnya diam, nggak melakukan apapun. The Magician itu orangnya bertindak ya, tidak mau memikirkan apapun lagi, bertindak. Tapi sekarang High Priestess akan lebih banyak berpikir guys ya, akan lebih banyak mempertimbangkan banyak hal. Itulah di bottom of the deck yang sebentar lagi akan naik ke permukaan. Oke. Sedangkan di center of the reading ada the Two of Cups. Kalian ada di posisi itu saat ini guys. Dua orang saling mencintai sama besarnya ya, dengan pasangan kalian tentunya ya Pisces. Kemudian di cross dengan The Star, ada sesuatu yang menjadi challenge, yang menjadi tantangan di sini yang berkaitan dengan clarity in mind ya. Ada sesuatu yang tidak bisa membuat pikiran kalian jernih. Ya. Dua orang saling mencintai, tapi ada sesuatu yang tidak clear di situ ya. Ada sesuatu yang menghalangi pikiran seseorang. Ada sesuatu yang membebani pikiran seseorang. Kurang lebih begitu dalam hal this relationship ya. Padahal perasaan ini saling mencintai sama besarnya guys. Tapi ada sesuatu yang kalian pikirkan terkait dengan saling mencintai itu, oke? Kemudian di fokus ada the Nine of Sword. Ada seseorang yang fokus dengan banyak hal yang selalu berseliweran di dalam pikirannya ya. The Nine of Sword ini banyak pikiran ya, banyak pikiran, sometimes bisa nggak tidur. Ini kadang kartu insomnia juga ya di deck tarot. Tapi intinya itu banyak pikiran ya. Dan ada orang yang fokus dengan pikirannya yang banyak. Kenapa aku selalu memikirkan ini? Kenapa aku selalu pikir sana, pikir sini, pikir situ? Itu ya. Jadi kalian sadar bahwa ada banyak hal yang kalian pikirkan dan itu sebenarnya ya, bayangin aja memikirkan sesuatu yang nggak real ya. Itu racun ya kata orang ya, kalau pikiran itu yang sering, apalagi yang negatif guys. Banyak hal-hal negatif yang kita pikirkan dan kerap sekali ya datang gitu. Ya itu jadi racun sama kita. Jadi banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya karena kita selalu berpikiran negatif. Itu yang aku rasa menjadi fokus kalian. Bukan fokus ke hal negatif ya guys, bukan. Tapi kalian fokus kepada banyak hal yang kalian pikirkan. Kenapa aku selalu banyak pikiran ya gitu. Kalian sadar kalian banyak pikiran, oke? Kemudian di target atau subconscious mind ada the Knight of Pentacles. Kalian menargetkan sesuatu yang berkaitan dengan strategi. Ada sesuatu yang ingin kalian lakukan, tapi itu harus penuh
perencanaan yang matang, kurang lebih seperti itu ya. Dan di recent past ada the Five of Wands. Ini adalah kartu konflik guys ya. Tapi ketika di deck ini aku selalu melihat ini seperti konflik dalam diri sendiri ya. Karena Wands memang energi pemikiran ya, di dalam pikiran. Oke, jadi energi Wands itu akan selalu ada di pikiran ya. Di pikiran kalian itu selalu bermain hal-hal yang membuat konflik ya. Konflik itu biasanya konflik dalam diri sendiri, oke. Kemudian di near future atau kejadian yang akan terjadi sebentar lagi ada the Ace of Pentacles. Ini aku ngeliat seperti hadiah guys ya. Ada sesuatu dalam jumlah besar yang kalian terima, bisa jadi dalam berupa pentacles ya, bisa jadi berupa pemikiran yang clear, yang jernih, oke. Tapi yang jelas kalian merasa itu seperti hadiah, oke, di near future ya, kejadian yang sebentar lagi akan terjadi. Oke. Kita akan klarifikasi kartu ini guys untuk mencari tahu versi lengkapnya ya, seperti apa cerita kalian ini Pisces. Let me clarify the bottom of the deck, the High Priestess ya, for Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, I call upon the angels to come to this reading. Bless this reading. Thank you. Let me clarify the High Priestess, please. Thank you. Oke, kartu the High Priestess diklarifikasi dengan the Knight of Pentacles. Oke, kemudian the Seven of Swords dan the Four of Swords. Aku rasa ada rencana-rencana atau strategi yang tidak terrealisasi guys ya. Bottom of the deck ya, sebentar lagi akan naik ke permukaan. Yang berkaitan dengan target kalian, karena the Knight of Pentacles datang 2 kali di sini ya. Kalian menargetkan strategi dan aku rasa strategi itu somehow berjalan dengan tidak baik. Iya. Bottom of the deck sebentar lagi akan naik ke permukaan. Dan itu membuat kalian merasa beban lah ya. Ada burden di sini yang ditanggung, di Seven of Sword di sini. Yang jelas beban itu yang membuat kalian merasa it's time for rest ya. Karena kartu the Four of Sword ini kartu orang beristirahat ya. Ketika kalian beristirahat, disitulah kalian tidak melakukan apapun. Muncullah the High Priestess. Oke, terkait dengan strategi yang kalian rencanakan tapi tidak berjalan dengan lancar. Nah, ada yang salah di situ mungkin ya dari segi strateginya, atau ada faktor-faktor lain yang menghambat membuat strategi kalian itu seperti tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Dan itu membebani kalian. Oke, beban itulah yang akhirnya membuat kalian memutuskan untuk tidak melakukan apapun dulu. Cuti guys ya. Kartu Four of Swords itu akan selalu dikatakan sebagai kartu cuti ya, tapi ya tetap aja kepikiran ya, energinya sword ya. Karena kalian tidak ingin melakukan apapun lagi yang berkaitan dengan strategi, baru kalian berada di energi the High Priestess ya. Diam, tidak melakukan apapun tapi lebih banyak mengobservasi. Oke. Kita akan lihat the center of the reading, ada the Two of Cups crossed by the Star. Perasaan saling mencintai tapi ada sesuatu yang tidak clear di situ ya. Karena the star-nya datang miring atau di cross. Let me clarify the Two of Cups crossed by the star, please. Thank you. Muncul guys kali 3. Oke, 4 guys. Kartu center of the reading ini diklarifikasi dengan the Five of Wands, kemudian the Queen of Swords, kemudian the Moon, dan the Knight of Cups. Oke. Aku rasa ini berkaitan dengan kebenaran yang terungkap guys ya, saat ini, baru-baru ini ya. Ada sesuatu yang naik ke permukaan karena the Moon muncul ya. Dan kemudian the Queen of Swords yang membuat seseorang yang siapapun yang akhirnya mengetahui kebenaran itu kemudian berubah menjadi dingin aku rasa. Karena Queen of Swords itu energi dingin ya, emotionally unavailable. Ada konflik juga yang terjadi, oke. Terkait dengan situasi Two of Cups kalian ya, ada perasaan yang saling mencintai tapi kebenaran terungkap somehow. Kamu mencintai dia, dia mencintai kamu, tapi ada kebenaran yang baru-baru ini terungkap
Ya, I don't know kebenaran apa, tapi yang jelas seseorang menyimpan itu sebelumnya dengan tidak disengaja kalau menurut aku ya. Jadi gini, kalau ada Two of Cups kemudian ada The Moon gitu ya, sebenarnya kebenaran atau rahasia itu memang disimpan sudah sejak lama, dari sebelum kalian bertemu atau sebelum mendapatkan energi Two of Cups ya gitu. Dan ya namanya rahasia pasti suatu saat akan naik ke permukaan kan, dan inilah saatnya rahasia itu naik ke permukaan. Oke, itulah yang menurut kamu tidak clear ya. Even sudah naik ke permukaan tapi ada yang nggak clear di situ, belum 100% terbuka, belum 100% terungkap. Itu yang aku dapat. Oke, kamu nggak percaya kalau itu sudah fully clear ya. Kamu nggak percaya kalau itu sudah dikatakan semuanya ya, sudah diungkapkan semuanya. No, masih ada rahasia yang tersimpan ya. Dan aku tahu itu. Kenapa kamu tahu? Karena kamu Pisces ya. Kamu sangat intuitif, oke? The Moon adalah kartumu ya. Kamu mendengarkan suara hati. Kamu tahu ada yang gak beres. Kamu orangnya diaman, Pisces ya. Nggak banyak konfrontasi bla bla bla, nggak. Diam tapi tahu. Menyeramkan ya. Tidak banyak bertindak tapi bukan bodoh. Diam bukan bodoh ya. Dan kamu tahu ada sesuatu yang tidak clear di situ. Even sudah naik ke permukaan, oke? Let's see. Di fokus ada The Nine of Swords ya. Orang fokus, kenapa sih aku terlalu banyak berpikir? Untuk apa? Yang rugi aku. Badan jadi makin kurus ya. Aktivitas jadi terbengkalai. Why? Kenapa aku harus sibuk memikirkan ini dan itu? Itulah yang menjadi fokusmu ya. Kamu bukan berfokus memikirkan hal negatif, tapi kamu berfokus kenapa aku harus berpikir tentang situasi ini. Why should I? Let me see. The Nine of Swords please, thank you. Oke, bottom of the deck ada the Queen of Swords ya. Aku rasa itu kamu ya, yang sebentar lagi akan muncul ke permukaan terkait dengan fokus ini. Queen of Swords itu orang yang lebih yakin dengan dirinya sendiri, percaya diri guys ya, percaya diri. Oke, sebentar satu persatu ya, biar nggak too much information. Oke, kartu The Nine of Swords ini diklarifikasi dengan The Five of Cups, kemudian The Nine of Swords, kemudian ada The Ten of Wands ya. Oke, pemikiranmu itu semakin hari semakin membuatmu terbebani ya. Even kamu fokus untuk tidak berpikir seperti itu, tapi ya gitu, tetap aja ada di pikiran ya. Dan aku rasa itu membebani. Ada ketakutan di situ guys di awal ya, bahwa kamu akan ditinggalkan terkait dengan kebenaran yang terungkap ini. Kamu ngerasa somehow akan ada yang meninggalkanmu ya. Pasanganmu itu atau orang yang lagi dealing sama kamu itu akan meninggalkanmu. I don't know. Ada pemikiran seperti itu karena Ten of Wands itu di pikiran guys ya. Dan di pikiran membuat seseorang menjadi terbebani sebenarnya dalam fisik ya, reality. Oke, dan tapi itu nggak lama karena kemudian ada the Queen of Wands di bottom of the deck ya. Sebentar lagi kamu akan berubah menjadi orang yang nggak pedulian, bodoh amat. Sama dengan ini High Priestess ini, bodoh amat ya. Somehow kamu akan ngerasa bahwa kamu punya banyak pilihan, kamu percaya diri dengan situasimu saat ini, banyak hal yang bisa kamu lakukan, bla 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 bla. Oke. Dan kemudian kamu menargetkan sesuatu yang berkaitan dengan strategi ya. Let's see. Yang kemudian akan gagal. Aduh, tarot readernya to the point banget ya. Strategi itu akan gagal guys ya. Ya, itu yang muncul, itu yang akan aku bacakan. Let me clarify the Knight of Pentacles please. Strategi di target atau subconscious ya. Karena ini sudah sangat membebanimu saat ini Pisces, kamu merencanakan sesuatu. Let's see. Oke. Kartu The Knight of Pentacles diklarifikasi dengan The Eight of Pentacles, The Five of Pentacles, kemudian The Star. Bisa jadi sesuatu yang terungkap itu berkaitan dengan Pentacles guys ya. Ada informasi
tentang finansial antara kalian berdua yang selama ini disembunyikan ya, dan kemudian naik ke permukaan. Karena setelah itu kamu menargetkan untuk bisa bekerja sendiri. Dalam hal Pentacles, ya kamu takut dengan Five of Pentacles karena Five of Pentacles itu jatuh miskin. Ya, jadi sebelum ini terjadi, maka aku harus mempersiapkan diriku ya pada hal terburuk sekalipun. Karena itulah kamu berusaha untuk bekerja sendiri. Ya, mengumpulkan Pentacles. Itulah strategimu yang akan gagal. Sorry. Ya memang benar ya, itu yang akan gagal sampai membuat kamu mau cuti sebentar ya dari membuat strategi. Tapi strategi apapun yang aku rasa kamu kerjakan sendirian terkait dengan Pentacles di sini ya, somehow akan menemui banyak halangan, banyak hambatan ya, sampai membuat kamu lelah. Oke. Yes. Sulitnya karena ada Two of Cups di sini ya. Jadi bayangkan gimana ceritanya kalian itu perasaannya saling sama gitu, tapi ya gitu. Kayak ada orang yang berusaha sendiri. Pisces, entah kenapa aku rasa dari pihak dia santai-santai aja sih, dia malah nggak tahu kalau kamu melakukan ini, kurang lebih begitulah ya. Dia nggak tahu kalau kamu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan finansial, dengan Pentacles sendirian untuk menjaga kemungkinan terburuk ya terkait dia akan meninggalkan kamu dan kamu akan jatuh miskin, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang bisa jadi kaya raya mungkin ya, atau dari segi finansial sangat stabil, oke, berbeda dengan kamu ya. Oke. Dan kamu merasa terancam dengan itu ya. Dengan Pentacles-nya ya, ketika dia pergi mungkin dia akan membawa Pentacles-nya. Jadi kamu harus mempersiapkan kondisi terburuk. Tapi entah kenapa aku ngerasa dia malah nggak tahu kalau kamu melakukan ini ya. Let's see. Let me clarify the Five of Wands please. Thank you. Oke, kartu Five of Wands diklarifikasi dengan the Three of Pentacles, kemudian the Six of Cups, kemudian the Fool. Bottom of the decknya ada Four of Wands. Kartu Three of Pentacles ini orang yang bekerja sendirian ya. Kemudian Six of Cups ini past life connection, bisa jadi soulmate juga, bisa jadi mantan, orang lama yang datang kembali. Kemudian ada the Fool. Aku rasa orang yang lagi dealing sama kamu sekarang, the Two of Cups di sini adalah orang lama ya, bukan orang baru. Kamu sudah kenal dia sejak lama, oke. Yang kemudian datang dengan energi the Fool, naif somehow. Kamu ngerasa ada yang berubah dari dia, oke. Kamu sudah pernah kenal dia dulu tidak seperti itu. Sekarang banyak perubahan hal-hal baik dalam dia ya. Itu yang membuat kamu menerima dia sekarang, sehingga situasinya the Two of Cups, oke. Tapi kemudian ada sesuatu yang baru naik ke permukaan yang berkaitan dengan the Moon, dengan rahasia atau kebenaran yang disimpan selama ini. Itulah yang menjadi akar permasalahan semua ini, oke. Sebelum kamu menerima dia kembali, sebenarnya ada konflik batin juga karena ada Five of Wands di situ ya. Tapi ya gitu ya, guys, Six of Cups itu selalu akan menjadi koneksi yang sulit untuk dilepaskan ya. Orang berkali-kali akan kembali ke orang yang sama, orang yang lama gitu ya. Kalaupun seandainya kalian belum pernah kenal dia, artinya dia orang yang baru muncul di kehidupan 3D yang sekarang, tapi dia itu sudah pernah muncul di kehidupan kalian yang sebelumnya ya. Six of Cups, oke. Yang jelas karena kamu adalah Pisces, kamu bisa mengerti ya, kamu bisa baca energi orang, oke. Dan itulah yang kamu ketahui saat ini, bahwa ada sesuatu yang disimpan, yang dirahasiakan oleh dia, yang somehow membuat kamu mencoba untuk mencari aman untuk dirimu sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Oke, near future ada the Ace of Pentacles untukmu. Ada hadiah besar guys ya, semacam hadiah besar untukmu. Oke, let's see the Ace of Pentacles please. Let me clarify the Ace of Pentacles.
Kartu Ace of Pentacles diklarifikasi dengan The Ten of Swords, kemudian The Ace of Pentacles, The Hangman, dan The Magician. Di masa depan akan ada sesuatu yang bisa kamu pahami lebih mendetail dan dari perspektif yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda terkait dengan situasimu saat ini. Di near future ya, masa depan yang akan segera terjadi tidak lama lagi, dan kemudian kamu taking action ya. Even itu menyakitkan, karena Ten of Swords muncul di situ ya guys. Aku rasa actionmu itu akan menyakitkan dirimu atau menyakitkan orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Karena di bawahnya itu ada The Two of Cups ya. Tapi star itu miring. Kamu butuh clarity, kamu butuh penjelasan, kamu butuh insight ya. Kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah Pisces ya, dia akan mencari tahu. Even sendirian. Ya, walaupun dia tidak akan bertanya, tapi dia akan mencari tahu. Dia akan melakukan banyak research, dia akan melakukan banyak investigasi ya sendirian untuk mencari tahu. Dan aku rasa kamu akan mengetahui sesuatu karena The Hangman muncul guys. Ini orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada action yang akan kamu buat ya. Dan itu akan menyakitkanmu atau menyakitkan seseorang yang lagi dealing sama kamu. Ya, itu yang aku tangkap. Tapi karena ini adalah Ace of Pentacles, aku rasa apapun outputnya, apapun hasilnya nanti ya, even menyakitkan, tapi itu kayak hadiah besar untukmu. Ya, kayak hadiah besar. Karena Ace of Pentacles itu hadiah besar dan itu muncul 2 kali. Mungkin kamu belum bisa rasakan dalam waktu dekat, tapi next kamu akan tahu bahwa wow, untunglah aku bertindak. Magician itu bertindak ya, untunglah aku bertindak terkait dengan ini. Oke, terkait dengan situasimu saat ini. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah selanjutnya, coachingnya ya, cerita selanjutnya itu 4 kartu terakhir ini guys yang posisinya vertikal. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, dan nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video lanjutannya secara eksklusif. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini Pisces. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Kamu adalah Pisces. Kamu tidak suka jika ada orang yang berasia kepadamu. Ya, karena kamu pasti tahu. Ya. Dan sesudah tahu kamu akan memikirkannya. Dan itu hal yang paling kamu benci. Ya, untuk water sign pemikiran itu sangat menyebalkan. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Segala sesuatu yang sudah bisa masuk ke dalam pikiran itu akan sangat menyebalkan ya, karena kalian akan selalu berusaha untuk memproteksi pikiran kalian dengan lebih banyak menggunakan suara hati. Nah, ketika ada sesuatu yang bisa menerobos masuk ke pikiran kalian, itulah hal yang paling kalian benci, karena itu bisa membuat kalian meradang. Aku ngelihat ada The Lovers dan Ten of Pentacles di sini, tapi dia tidak kebaca di energi berikutnya, karena berikutnya itu kalian akan menjadi The Emperor ya, single mom, single dad, atau setidaknya orang dewasa yang pernah gagal dalam berhubungan dan sekarang menjadi lebih mandiri dan lebih produktif. Itulah The Emperor ya, di future outcome. Nasihatnya adalah pergi. Oke, tapi keputusan tetap ada di kamu, karena ini adalah kartu tarot. Kartu tarot tidak bisa dijadikan sarana untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Aku rasa ini berkaitan dengan pernikahan guys ya, karena The Justice muncul berikutnya. Ya, ini kalau kamu tidak pergi, iya, ini akan terjadi. Oke.